Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji UKIN PBG dalam jabatan 1 2025. Saya adalah guru MTS Fadillah Kecamatan Waru Sidoarjo. Saya adalah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek saya pembelajaran di kelas 2D yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2025 dengan bertema puasa. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Saya minta untuk dipimpin oleh salah satu dari kalian. Monggo, Mbak Nining. Mbak Nining untuk memimpin doa di depan kelas. Mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pada siang hari ini, sebelum materi kita lanjutkan, saya absen dulu. Ada yang sakit? Ada. Ajeng Putri Adinania, Alesia Dania, Ananda Harisma, Arifa Alisa Dania, Ananda Harisma, Arifa Ula, Asifa Ramadhani, Avelin, Indana Rizky, Izati Aska, Khairunisa, Latifah Nur Aini, Maisa Ulfia, Maliha, Naila Nurul Aulia, Nining Suci Rahayu, Nova Rahmawati, Novi Fatmawati. Anak, sebelum kita lanjut pelajaran pada hari ini, saya ingin tahu pelajaran yang kemarin, yaitu tentang zakat. Masih ingat apa itu zakat menurut bahasa? Kemudian saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pada hari ini tentang puasa. Puasa di sini ada pengertian daripada puasa, kemudian hukum, kemudian hikmah, kemudian macam-macam puasa. Ya. Pengertian daripada puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau apa? Menahan dari hawa nafsu, ya. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan dari hawa nafsu atau segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian hukum daripada puasa adalah wajib, akan tetapi
ada yang namanya puasa sunnah. Kemudian hikmahnya. Nah, hikmah daripada puasa adalah diantaranya satu, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga kesehatan kita dari sakit. Kemudian menambah silaturahim atau solidaritas antara sesama muslim. Ya. Kemudian di sini ada macam-macamnya puasa. Macam-macam puasa, yaitu puasa wajib sama puasa sunnah. Coba sebelum melanjut ke materi selanjutnya, coba sebutkan macam-macam puasa sunnah. Mari. Puasa Senin Kamis. Puasa Arafah. Nah, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kembali lihat sini lagi ya. Jenis-jenis puasa yang sudah kalian sebutkan teman kalian tadi, yaitu puasa sunnah. Yang mana yang disebutkan tadi puasa apa? Senin Kamis. Kemudian ada lagi yang namanya puasa Ayyamul Bid. Kalian paham puasa Ayyamul Bid itu? Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan ya. Di pertengahan hari atau bulan, itu namanya puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa Arafah. Paham puasa Arafah? Tidak. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Nah, sekarang kita mau menghadapi bulan Dzulhijjah. Kira-kira kita di sini diwajibkan puasa Arafah apa tidak? Ya. Kenapa tidak? Karena hukumnya sunnah. Nah, pintar. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Oke. Anak-anak, sekarang kalau sudah paham apa yang kita pelajari tadi, saya membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Buat 4 kelompok ya. Silakan kalian berhadapan-hadapan sama teman kalian ya. Kemudian nanti saya kasih tugas dikerjakan bersama-sama kelompok masing-masing. Setelah selesai kalian bisa
kelompok kami ingin menjelaskan pertanyaan yang ada di kertas ini. Pertanyaannya, apakah Rian boleh tidak berpuasa dan apa yang sebaiknya ia mempertimbangkan dalam mengambil keputusan? Jawaban dari kelompok kami, Rian boleh untuk melanjutkan puasanya, tapi jika Rian tidak kuat, boleh membatalkannya karena Rian termasuk orang musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Tapi dengan syarat Rian menggantinya saat sudah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Itu sekian jawaban dari kelompok saya. Assalamualaikum. Saya mewakili nomor 2 ingin meresponkan jawaban dari nomor 2. Hasan adalah seorang lansia berumur 75 tahun. Dia menderita penyakit yang membuatnya lemah dan tidak memungkinkan untuk puasa. Meskipun ia tetap ingin ikut beribadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa solusi yang ditawarkan Islam untuk orang seperti Hasan agar tetap mendapatkan pahala puasa? Soalnya, dalam Islam diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa untuk tidak melaksanakan puasa, namun diwajibkan membayar fidyah tanpa mengkodok puasa tersebut sebesar 1 semut atau 625 gram beras selama hari yang meninggalkan puasanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewakili kelompok 3 yang memperhatikan dari soal Ali berpuasa Ramadan, tapi ia sering marah dan berkata kasar saat bermain game online. Temannya menasihatinya bahwa itu bisa merusak pahala puasanya. Dan pertanyaan, apa kaitan antara perilaku Ali dan kualitas puasanya menurut ajaran Islam? Dan kami menjawab, kaitannya adalah kualitas puasa Ali berkurang akibat tidak bisa menahan amarah dan sering berkata kasar saat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir. Di sini saya mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasikan dari materi fikih. Soalnya, Fatimah terbangun pukul 5 pagi saat Ramadan dan lupa berniat puasa sebelumnya. Ia tetap tidak makan dan minum hingga maghrib. Namun ia ragu apakah puasanya sah. Pertanyaannya, apakah puasa Fatimah sah? Jelaskan alasannya. Jawaban dari kelompok saya, tidak sah. Alasannya karena Fatimah tidak sempat berniat untuk puasa dan puasa tersebut merupakan puasa Ramadan. Hukumnya ialah wajib menggantikan puasa tersebut di lain hari. Sekian jawaban dari kelompok saya. Di sini ada pengertian daripada puasa, kemudian hukum, kemudian hikmah, kemudian macam-macam puasa. Ya. Pengertian daripada puasa.
menahan atau apa? Menahan dari hawa nafsu ya. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan dari hawa nafsu atau segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian hukum daripada puasa adalah wajib. Akan tetapi ada yang namanya puasa sunnah. Kemudian hikmahnya. Nah, hikmah daripada puasa adalah diantaranya satu, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga kesehatan kita dari sakit. Kemudian menambah silaturahim atau solidaritas antara sesama muslim ya. Kemudian di sini ada macam-macamnya puasa. Macam-macam puasa yaitu puasa wajib sama puasa sunnah. Coba sebelum melanjut ke materi selanjutnya, coba sebutkan macam-macam puasa sunnah. Mari. Puasa sunnah Kamis. Arafah. Nah, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke dalilnya ya. Tadi hukum puasa adalah wajib, yang mana sesuai dengan dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan dalil dari Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Baiklah, dalil yang pertama yaitu dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalil yang kedua yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi inilah dasar daripada orang muslim diwajibkan untuk puasa. Di samping itu ada dasar diwajibkan untuk puasa yaitu sebagai rukun Islam yang keberapa? Keempat. Jadi dalilnya sudah jelas bahwasanya orang Islam itu wajib puasa ya. Ini syarat daripada rukun puasa yaitu ada Islam, baligh, berakal, mampu, tidak sedang haid. Kemudian rukunnya niat, menahan makan dan minum. Kalau misalkan kita tidak niat, otomatis puasanya tidak sah. Oke, ya. Kemudian ada yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, ya betul. Nah, di sini ada yang namanya makan dan minum dengan sengaja. Sudah paham ya? Kemudian hubungan suami istri. Kemudian murtad dengan sengaja. Haid dan murtad. Kalian paham apa yang artinya murtad? Dari Islam. Nah, hikmahnya tadi sudah saya sebutkan di awal ya, yaitu hikmahnya meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, solidaritas sosial, menyehatkan badan. Nah, dengan puasa itulah penggilingan ya lambung itu dihentikan sementara. Bahkan mesin pun kalau dijalankan terus-menerus akan menjadi rusak, sama dengan jasmani kita. Kalau dibuat menggiling terus akan menjadi sakit. Nah, itulah salah satu di antaranya fungsi daripada puasa atau hikmahnya. Nah, dengan puasa itulah penggilingan ya lambung itu dihentikan sementara. Bahkan mesin pun kalau dijalankan terus-menerus akan menjadi rusak, sama dengan jasmani kita. Kalau